Oke, Bang. Sebentar, Ah. ini saya turun dulu sebentar ya. Saya turun dulu sebentar. Mungkin Oke. ada yang mau Iya, naik. Kak Fitri. Ya, mungkin ada yang mau Oke, naik. oke. Cuman saya Silakan, dari tadi silakan. ikutin Pak Yamin bicara ya. Saya cuma mau nanya, nanti mohon dijawab ya. Kira-kira Pak Fitri, ini gimana? nggak usah turun, biar di situ aja. Nggak ada yang mau naik. Kira-kira saya mau tanya aja, mau dengerin. Saya masih nanti naik lagi. Saya mau tanya sama Pak Yamin aja. Tadi mengenai nggak usah naik aja, udah. permohonan maaf itu yang diminta itu kan itu dipaksa juga ya Pak Yamin, karena saya tahu peristiwa terjadinya ini sampai terjadinya pelaporan ini saya tahu. Cuman saya pengen tahu Pak Yamin, kira-kira Pak Yamin ini gimana ya saya ngomongnya ya? Tahu nggak cerita peristiwa hukum dalam kasus ini apa? Itu aja sih. Nanti tolong dijawab ya. Saya turun dulu, mungkin ada yang mau naik. Terima kasih. Langsung saya jawab. Bang. Jangan Kak Fitri, jangan. Biar di situ. Oh, Biar di situ. Di mute aja, di mute. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Bagaimana orang bertanya baru ditinggalkan? Kan nggak boleh begitu, Oh Bu. iya, saya mute. Soalnya tadi ada yang mau naik, saya mute ya. Ini kan udah penuh. Penting Bu, yang mau naik gak penting Bu. Iya. Sudah penuh, nggak perlu ada yang naik dulu. Nggak perlu ada yang naik dulu, sudah penuh. Saya mute. Ya, silakan Bang Yamin. Oke, Mbak dosen. Pertanyaan Mbak Fitri itu tahu nggak sih peristiwa hukumnya? Saya dari awal saya katakan rujukan saya dakwaan. Pengalaman Anda dengan pengalaman yang saya baca itu kan berbeda. Gitu. Jadi saya nggak, apa yang Anda tahu itu bukan bagian dari saya. Kalau Anda tahu, Anda menjadi saksi di pengadilan. Kalau Anda tidak menjadi saksi, Anda bullshit aja sifatnya itu. Mohon maaf saya. Nah, That is nothing. Anda kalau tahu peristiwa, Anda jadi saksi dong. Boleh saya jawab? Untuk memperkuat dalil-dalil itu agar jaksa itu harusnya. Saya jawab. Kalau saya diperbolehkan untuk bersaksi dan saya ada di dalam peristiwa itu, tentu saya sangat mau sekali dijadikan saksi di situ. Tentu saya sangat mau, karena saya tahu dari awal bagaimana terjadinya sindikat pemerasan ini ada di Republik Indonesia ini, Pak Yamin. Saya mau kalau saya Oke. Begini ya Mbak ya, kalau Anda mau, oke, saya kasih saran. Anda kenal lawyernya. Saya juga nanti mau Sebentar bagus dong. juga ya Pak Yamin ya. Saya mau juga mereferensikan mungkin tim terdakwa ini bagus juga Pak Yamin menjadi tim lawyernya mereka ya. Udah jangan kemana-mana. I don't want to do a gossip here. Ya saya juga. Saya tidak- Jadi saya dari tadi lihat mendengar ini saling berdebat gini. Sementara kita itu tahu bahwa banyak orang yang terluka hidupnya, hatinya akibat perbuatan terdakwa Niki ini gitu. Jadi kalau orang yang pintar seperti teman-teman yang pakar hukum mungkin ngerti-ngerti aja apa yang Pak Yamin katakan. Begini, Berita ter-up to date hari ini, wadidaw. Benarkah si Pos-Pos dan Miss Gosong sudah tidak satu kubu lagi? Karena menurut survei si Pos-Pos tidak menganggap Miss Gosong lagi. Dan kontennya Miss Gosong juga sekarang sudah jadi pelawak. Wadidaw. Dan lama-lama aku rasa geng mereka ini akan bercerai-berai guys. Wadidaw. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kita lihat lagi saksi fakta dari mereka, yaitu satu owner yang kalian tahu lah ya, yang berkali-kali dipanggil oleh jaksa di persidangan untuk menjadi saksi di kasusnya Nikita, belum datang-datang, dan mungkin Kamis depan, mungkin akan datang. Dan itu kayaknya ibu owner satu itu sudah berpindah ke haluan, sudah yang namanya pikirannya udah jernih, udah berpindah haluan ke Doktip rasa-rasanya. Dan kalian lihat sendiri di konten Doktip yang terbaru, dan juga ada komenan dari owner Brande. Wadidaw. Ya itu udah betul ya, untuk kakak owner Brande, ikut mereka sesat nanti. Lebih baik ikut yang benar. Kalau ikut yang benar itu insya Allah di jalan yang lurus. Kalau kita mengikuti jalan yang lurus, insya Allah kita sampai kepada tujuan dengan selamat. Ya pokoknya untuk owner Brande, semoga aja
Kamis depan bisa datang ya di persidangannya Nikita Mirzani agar supaya masalah ini cepat selesai. Dan semoga untuk owner Brandy juga usahanya tambah lancar, tambah jadi orang yang baik. Karena tidak menutup kemungkinan juga kita semua ini manusia, ada salah, ada hilap, ya kan? Dan selagi masih ada waktu, cepat-cepatlah bertobat. Oke, bagaimana menurut kalian? Langsung aja kalian komen di kolom komentar di bawah ya guys ya. Wah, ketemu pengacara top nih di Polres Jakarta Selatan nih. Ada apa nih Bang hari ini? Biasa hari ini gue diperintahkan Nikita Mirzani disuruh minum Fanta. Oh, minum Fanta di Polres Jakarta Selatan. Yang dingin pastinya. Gini loh guys, aku kan kemarin lihat tuh sidang Nikita Mirzani kan. Ada satu part yang bikin aku tuh ngakak sih gitu ya. Part itu waktu si Nikita Mirzani itu tanya ke Mail gitu. Mail katanya, siapa yang nyuruh kamu minta 5M gitu kan. Terus si Mail tuh jawab gitu, Mail sendiri gitu kan ya. Otomatis kan Mail sendiri tuh berarti si Mail tuh nggak ada yang nyuruh gitu kan. Nah di sini pertanyaannya, kenapa si Mail uangnya kok dikasihkan ke Nikita gitu loh? Kan harusnya kan uang yang berapa tuh 4M itu ya, yang 4M itu kan harusnya buat Mail sendiri gitu loh. Kenapa dikasihkan ke Nikita, Il? Kenapa kamu cuma dikasih 30 juta, Il? Udah mau kamu masuk penjara cuma dapatnya 30 juta. Kasihan aku sama kamu, Il. Dulu ya, waktu Tante Judol kita itu masih berteman baik sama Nikita. Di saat Nikita masih menganggap dia itu sahabat, sering banget pergi jalan-jalan ke Eropa. Ya kadang bolak-balik ke Eropa itu sering banget. Sering banget, lihat aja tuh dulu story-story mereka. Terus foto-foto mereka, itu sering banget ke Eropa. Sering liburan. Ke Bali itu udah kayak mau ke sekolah ya, pulang pergi itu. Sering banget ke Eropa juga gitu, sampai-sampai harus ngantri terus bisa masuk ke VIP Cartier, itu pun juga bisa di Eropa. Tapi sekarang sejak dia berteman dengan abu-abu ular gitu, jangankan sampai ke Jepang gitu ya, Eropa pun juga nggak pernah gitu. Ada apa ya guys ya? Apa karena kere gitu? Udah tahu belum? Miss Gosong sekarang lagi ngumpet. Katanya Miss Gosong sekarang lagi ngumpet karena ada yang ngelabrak dia. Udah nggak berani keluar-keluar katanya sekarang. Karena sudah ada yang ngelabrak dia. Siapa ya? Siapa ya kira-kira yang ngelabrak dia? Rasain, syukurin. Siapa suruh ngomongnya ngawur? Itu akibatnya. Ini Fitri Salhuderu mangkir dari panggilan polisi guys. Ini sudah mulai gelisah bulanan. Emak-emak yang paling cinta klarifikasi ini sudah mulai gusar. Pemanggilan polisi diabaikan. Kalau untuk sidang-sidang Nikita Mirzani dan Rizal Galadis malah dia jadi di depan hadir menjadi pembela kebenaran, seolah-olah dia paling benar. Ternyata masih takut dipanggil polisi atas laporan Nikita Mirzani. Katanya taat hukum kok mangkir.